Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Ribu lebih keluarga di Bali terima bantuan langsung tunai pasca kenaikan harga bahan bakar minyak. Seorang residivis di Buleleng curi perhiasan emas warga senilai 89 juta rupiah. Menikmati lezatnya kuliner gurami pesmol bumbu Jawa Bali di sebuah warung tengah sawah di Jemberana. Seorang residivis yang baru sebulan keluar dari penjara kembali berulah dengan mencuri perhiasan emas seorang warga senilai 89 juta rupiah. Kadek Supartika alias Ucil dibekuk polisi setelah mencuri di salah satu rumah sekaligus warung warga di Banjar Asam Seririt pekan lalu. Tersangka mencuri di siang hari dengan modus berpura-pura berbelanja. Tersangka yang mengetahui kondisi rumah korban sepi langsung masuk dan menggasak sejumlah perhiasan emas dan uang tunai. Perbuatan tersangka diketahui warga sehingga ia langsung ditangkap dan diserahkan ke polisi. Tersangka ini setelah diminta keterangan ternyata residivis, residivis dengan 4 TKP, ada juga di luar wilayah kita, di Karangasem juga ada yang bersangkutan sudah divonis, di kebetulan juga di Busungbiu dan di Seririt 2 kali dengan sekarang, Terus selanjutnya perlu juga saya sampaikan bahwa pemilik emas yang ada di depan kita atas nama Niluh Suwartini, atas nama Niluh Suwartini. Terus kerugian apa yang disampaikan tadi sama Pak Kasihumas, lumayan gede juga, kurang lebih sekitar 89.662. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kapan? Sudah 1,5 bulan. 1,5 bulan. Di mana sebelumnya ditahan? Di Karangasem. Karangasem. Ini kenapa kok ada utang? Punya utang enggak? Enggak ada. Untuk apa biasanya ini? Hasil mencurinya biasanya dipakai apa? Pakai makan lah. Oh, dijual lagi nanti ya? Udah beristri? Udah. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Berbagai persiapan terus dilakukan menjelang pelaksanaan KTT G20 di Bali pada bulan November mendatang. Salah satunya adalah kegiatan bersih-bersih pantai yang digelar di Pantai Lembeng Gianyar hari Rabu lalu. Kegiatan ini diikuti prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar, aktivis lingkungan, dan berbagai elemen masyarakat. Semua peserta bergotong royong membersihkan sepanjang pesisir pantai dari aneka sampah. Agar lebih bersih, supaya bersih pantai kita. Situasi pantai sekarang ini gimana sih? Ya agar terlihat nyaman. Kotor nggak selama ini? Lumayan kotor sih. Kotor, makanya kita bersih-bersih. Harapannya apa nih sebagai warga yang sering pantai? Harapnya supaya kita bisa hidup lebih sehat lagi untuk pantai kita ini. Bersih-bersih ini ya program dari ulang tahun TNI AL berkaitan juga dengan G20. Karena di G20 sudah berkali-kali kita melihat penataan wilayah di Bali, baik itu jalan, tol, kerapian, habis itu pantai, penanaman mangrove, tempat yang lahan mangrove yang sudah
tandus kita tanami lagi, nah itu perapian wilayah yang akan nanti dilalui oleh para presiden yang nanti melaksanakan G20. Nah ini semua kita bekerja sama, termasuk bersih-bersih ini kita tunjukkan ke dunia internasional bahwa kepedulian masyarakat Bali terhadap kebersihan itu ada, tidak cuek atau tidak apatis. Jadi tetap kita laksanakan dan itu sudah berlanjut sampai sekarang ini, sehingga kita menghidupkan, mengajak kembali untuk dibersihkan pantai ini. Kita berharap ke masyarakat sadar akan kebersihan, masyarakat Bali sadar akan kebersihan pantai, lingkungan sekitar, supaya Bali nyaman, tentram, dan indah. Sampah plastik menjadi target utama pengumpulan karena berbahaya bagi lingkungan, khususnya penyu yang kerap bertelur di pantai. Pengelola restoran, warung, serta penjajah makanan dan minuman ringan di pantai juga diminta ikut peduli terhadap sampah plastik. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Aneka warung kuliner saat ini bermunculan di Kabupaten Jemberana. Salah satunya, warung di tengah sawah yang menawarkan menu gurami pesmol khas Bali. Warung sederhana ini berada di wilayah Desa Dangin Tukat Aye, Kecamatan Jemberana. Menu gurami pesmol ini tergolong unik karena dibuat dari perpaduan bumbu Jawa dan Bali. Ikan yang digunakan harus gurami berkualitas baik dan bumbu rempah-rempah pilihan. Ikan gurami yang telah digoreng, kemudian dimasak lagi dengan aneka bumbu rempah hingga siap dihidangkan. Bumbunya yang saya sukai. Jadi antara perpaduan bumbu Bali dengan bumbu Jawa itu sangat-sangat melekat di lidah. Jadi rasanya pengen datang terus seperti itu. Ayo makan dulu. Kalau masalah harga terjangkau. Sangat-sangat terjangkau. Jadi dari masalah harga, kita bawa uang 50.000 aja bisa makan puas seperti ini. Kenapa saya membuat menu dari gurami pesmol? Karena pengunjung yang datang ke warung WTC itu banyakkan dari Jawa, dari Jakarta. Makanya saya berpikir gimana membuat masakan yang berkolaborasi antara bumbu Jawa sama bumbu Bali. Terciptalah gurami pesmol. Untuk proses pembuatannya, untuk guraminya kita goreng dulu. Gorengnya sekitar 10-15 menitan. Dan gorengnya pun tidak boleh kering. Lalu goreng bumbu Balinya, lalu kita masukkan seperti wortel, paprika, bawang pre, tomat. Itu kita masukkan, lalu habis itu kita masukkan ikannya. Tunggu sampai airnya meresap ke dalam ikannya, lalu disajikan. Setiap harinya, warung ini selalu ramai pengunjung yang ingin mencoba menu ini. Satu porsi menu gurami pesmol bumbu Jawa Bali ini dijual seharga Rp36.000. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana.